untuk meningkatkan takwa kepada Allah, dan dengan itu dikutiplah sebagai pengingat Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman kepada Allah tanpa ragu, buktikan keimananmu itu dengan meningkatkan takwamu kepada Allah dengan serius, sungguh-sungguh, dan pastikan kau jaga takwa itu sampai dengan wafat sebagai seorang muslim yang berintegritas. Hadirin, apa pentingnya pesan takwa ini? Mengapa harus dimasukkan dalam bagian rukun Jumat yang menjadi pengingat bagi semua stakeholder Jumat, baik itu khatib ataupun mustami', dan kemudian ditekankan pengingatnya sehingga menjadi bagian dari rukun? Apa pentingnya takwa itu? Mengapa kita mesti bertakwa? Apa manfaat takwa dalam kehidupan? Apa yang kita bisa dapatkan dan kita persembahkan dengan takwa itu? Dan ulas tentang takwa ini sehingga selesai menunaikan ibadah Jumat, kita kembali beraktivitas dengan spirit takwa, dengan harapan meraih berbagai hal yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, ataupun ditegaskan dan dibuktikan dalam perjalanan kehidupan Nabi SAW. Hadirin, di antara rahasia bentangan takwa yang ditampilkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam beberapa ayat yang sangat lengkap, dalam dan tajam. Quran surah ke-65 At-Talaq misalnya, di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga, Allah menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun tanpa kecuali. Man itu menunjuk pada bentuk personal, tapi sifatnya general. Jadi Allah menyampaikan pesan ayat ini, tapi vibes-nya ditampilkan kepada kita secara personal. Para ulama mengajarkan kalau Anda, saya, kita mendapati ayat Quran yang isinya secara personal, rasakan ayat itu sebagai informasi langsung yang Allah sampaikan kepada kita pembacanya. Anda membuka ayat ini, Anda menemukan kata waman, seakan-akan ayat itu langsung ditujukan kepada kita. Hei Adi Hidayat, hei Fulan, hei Fulana. Sifatnya general, bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, tanpa sekat batasan sosial. Sehingga diartikan, wa may yattaqillaha, dan siapapun tanpa kecuali, kata Allah, yang mampu berupaya meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berkenan memberikan solusi dalam setiap masalah kehidupan yang ia alami. Bentuknya general, saudara, makhraja, tidak menggunakan alif lam. Dalam kaidah bahasa Arab, satu kata yang tidak menggunakan alif lam maka dinamakan dengan nakirah. Dia memiliki makna yang sangat luas dan umum, seakan ingin mengatakan bahwa Anda punya masalah di rumah, Anda punya masalah di kantor, Anda punya masalah dalam kehidupan sosial, Anda punya masalah secara pribadi, apapun itu, sepanjang Anda mampu meningkatkan takwamu kepada Allah, maka aku berikan solusi bahkan sebelum engkau mendapati masalah itu. Sehingga sering kita dapati, ada orang-orang yang kelihatan hidupnya mudah, bukan berarti tidak punya masalah. Bahkan sebelum ia menghadapi masalah itu, Allah ringankan persoalannya, sehingga seakan-akan dia tidak menghadapi masalah dalam kehidupannya. Takwa kuncinya. Jadi ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, tingkatkan takwamu kepada Allah, tinggikan takwamu kepada Allah. Sesungguhnya dalam persamaan yang lain bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi feedbacknya adalah, aku ingin mudahkan hidupmu. Cuma jalannya tidak melulu menggunakan harta, tidak harus dengan kedudukan. Engkau dekati aku, apa jembatannya ya Allah? Lakukan takwa kepadaku. Itu jembatannya, itu pintunya, itu kuncinya. Engkau menyadari aku yang Tuhan, engkau meyakini aku punya segalanya, yang punya rizki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya solusi Allah. Maka ayat ini bertanya balik kepada kita, kenapa engkau tidak gunakan rasio akalmu untuk membangun kedekatan denganku? Aku yang punya segalanya, engkau dekati aku berikan segala kehidupan dan kebutuhanmu. Kita bertanya balik, ya Allah bagaimana caranya? Wa may yattaqillah, solusinya takwa.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Duhai hambaku sang pencari rizki, kadang berangkat gelap, pulang gelap, letih, lelah, lemah, hanya untuk mencari rizki. Kenapa engkau tidak gunakan rumus itu? Bukankah aku yang punya rizki? Di ayat Jumat, wallahu khairur raziqin, penutup ayat ke-11. Aku yang mengatur, aku yang memberikan rizki yang terbaik, aku yang membagikan, aku yang menetapkan kadarnya, kata Allah. Di ayat lain Allah kemudian menegaskan, kenapa engkau tidak membangun hubungan yang dekat denganku? Kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang terhitung, jangankan yang terbatas, jangankan yang Anda ungkap dalam angka-angka sebagai target. Saya berupaya mendapatkan sekian, angka sekian, capaian sekian. Jangankan yang Anda hitung, kata Allah, Anda tingkatkan takwa, yang tak Anda hitung pun aku berikan tanpa hitungan.